Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sudah berapa lama Anda menatap layar gadget hari ini? Sadarkah Anda, sebagian besar aktivitas kita kini selalu ditemani oleh gadget. Mulai dari bekerja, belajar, hingga mencari hiburan. Lalu, kenapa kebiasaan ini perlu diwaspadai? Bukankah gadget memang diciptakan untuk memudahkan aktivitas kita? Memang benar gadget memudahkan aktivitas kita. Namun, perlu diketahui juga, kalau semakin lama menatap layar, frekuensi mata berkedip jadi berkurang dan mata jadi lebih kering. Hal ini tentu mengganggu kesehatan mata. Bahkan bukan hanya mata yang terganggu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu ritme alami tubuh dan menurunkan produksi antioksidan alami yang dibutuhkan untuk melindungi sel-sel tubuh. Lalu, bagaimana cara melindungi mata dan tubuh dari gadget di era digital seperti sekarang? Jawabannya ada di Go Healthy. Pemirsa, Go Healthy menjaga kesehatan bukan hanya dari apa yang terlihat, tetapi juga dari kondisi sel-sel tubuh kita yang tidak terlihat. Karena itu hari ini kita akan membahas kombinasi dari dua suplemen yang dirancang untuk saling melengkapi dalam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita termasuk organ mata kita. Lalu apa saja manfaatnya? Hari ini bersama praktisi kesehatan, ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes, kami akan membahas mengenai kelelahan digital, di mana kita berlebihan memakai suatu alat digital sehingga organ mata kita dan juga kesehatan kita terkena dampaknya. Mbak Rita, tanpa kita sadari, dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, kita selalu tidak lepas dari namanya alat digital. Tanpa kita sadari juga kita kehilangan hubungan sosial. Sebenarnya dampaknya apa? Selain mungkin dari kondisi mental juga, kondisi kesehatan, tapi mungkin ada yang tidak terlihat yang sedang terjadi. Nah, secara fisik untuk kesehatan mata itu terjadi berbagai perubahan. Nah, kita perlu pahami pemirsa, mata ini harusnya berkedip 1 menitnya itu adalah 15-20 kali. Karena dia harus memproduksi air mata untuk kelembapan mata itu sendiri. Tapi faktanya ketika kita melihat gadget, itu kedipan mata hanya sekitar 5 kali per menit. Sangat sedikit sekali. Nah, kemudian juga ketika melihat itu kita sangat fokuskan dan otot di mata pun menjadi bekerja tanpa henti sehingga terjadi kelelahan. Nah, dampaknya permukaan mata kita menjadi lebih cepat kering, kemudian mata yang terus-menerus menerima paparan cahaya biru dari layar, cahaya biru inilah yang kemudian masuk ke tubuh kita dan itu akan direspon sebagai radikal bebas. Apa yang terjadi? Tubuh kita, mata kita mengalami yang disebut sebagai stres oksidatif. Tidak disangka ya, gadget yang selama ini membantu kita, ternyata ujung-ujungnya stres oksidatif. Mas Yohanes, mungkin kalau gadget tidak bisa kita lepas dari kehidupan ya, karena kita membutuhkan handphone, komputer untuk bekerja. Tapi mengenai dampak yang terbesarnya mungkin ya, untuk mungkin generasi dari kecil. Saya melihat banyak sekali anak kecil pakai kacamata semua sekarang. Benar. Ya, jadi terjadi kerusakan mata dan juga para lansia yang juga tidak bisa lepas dari gadget. Dampaknya bagaimana? Jadi kalau kita banyak menggunakan gadget ya. Yang pertama adalah paparan sinar biru dari gadget. Ini akan menyebabkan gangguan pada mata. Kemudian karena kita banyak melihat gadget, maka kedipan akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan kelelahan pada otot bagian mata. Ini akan menyebabkan mata lelah, kemudian karena kurang berkedip, maka menyebabkan mata kering, kemudian akan terjadi penuaan pada organ mata akibat radikal bebas, bisa juga dapat meningkatkan resiko terjadinya katarak hingga gangguan pada retina. Gangguan pada retina ini apabila tidak ditangani dengan baik, ini bisa berujung pada kebutaan. Wah, ini makin lama makin besar ya dampaknya ya. Bagaimana cara mengatasinya setidaknya yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia? Ya, tentunya kita harus menangkal radikal bebas itu tadi. Kita menangkal radikal bebas adalah dengan antioksidan. Dan antioksidan apa yang akan kita konsumsi? Nah, pemirsa perlu pahami, tentu antioksidan yang benar-benar akan bermanfaat untuk mencegah
radikal bebas yang ada di mata itu tadi. Uji klinis yang dilakukan untuk menguji mana zat yang bisa menangkal radikal bebas di mata, salah satunya adalah uji klinis dari AREDS2 dan kemudian Tozal. Kita ketahui bahwa vitamin dalam keadaan tunggal itu nggak cukup untuk dosis menangkal radikal bebas di mata. Makanya dibutuhkan beberapa zat gizi yang sudah melewati uji klinis tersebut. AREDS2 ini adalah uji klinis yang dijalankan oleh National Eye Institute. Uji klinis yang melibatkan 4.200 partisipan yang telah mengalami gangguan kesehatan mata. Kemudian dilakukannya pada 82 pusat penelitian klinis. Apa yang dihasilkan? Didapatkanlah data bahwa zat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan retina mata itu adalah vitamin A, vitamin C, D3, zinc, lutein, dan zeaxanthin. Ini adalah bagian dari uji klinis AREDS2 tersebut. Jadi pemirsa, gangguan pada mata akibat paparan radikal bebas tidak hanya pada bagian retina saja, tetapi bisa mengenai bagian mata bagian depan maupun bagian tengah. Untuk itu, maka diperlukan suplementasi mata sesuai dengan uji AREDS2 dan Tozal. Uji Tozal ini adalah uji yang dilakukan oleh para ahli mata. Ini dilakukan di 5 pusat penelitian, di follow up dalam waktu 6 bulan, ditemukan formulasi. Adanya taurin di sini tujuannya adalah untuk mencegah mata lelah, kemudian ada omega 3 tujuannya adalah untuk mencegah mata kering, kemudian zinc tujuannya untuk regenerasi sel mata, kemudian ada antioksidan yang terdiri dari astaxanthin, ekstrak pine bark maupun ALA. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah di mata. Selain itu menangkal dampak radikal bebas. Selain itu ada lutein dan zeaxanthin. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan retina. Jadi dengan menggabungkan formulasi dari uji AREDS2 dan Tozal, ini dapat melindungi bagian mata depan, tengah maupun belakang. Dan ini sudah ada dalam satu suplementasi. Mbak Rita, berarti tadi dari penjelasan Mas Yohanes, bukan masalah suplemen ini asli atau palsu, tapi formulasinya ini benar atau tidak. Supaya yang kita konsumsi bersama keluarga, dari anak, dari mungkin orang tua sampai lansia, kita bisa konsumsi jangka panjang dengan aman. Apa saja persyaratan tersebut? Iya, persyaratan pertama tadi adalah tentang kandungan gizi dan kandungan antioksidannya yang melalui uji AREDS2 dan Tozal. Itu harus diperhatikan betul. Nah, yang kedua adalah daya larut dari zat-zat tersebut. Karena semakin tinggi daya larutnya, maka semakin menunjukkan bahwa zat-zat ini akan diserap dengan baik oleh tubuh. Maka pilihlah suplementasi yang memiliki teknologi berpaten biorelease. Nah, yang kedua adalah pilih juga suplementasi yang memiliki standar pengawasan yang tinggi, yaitu prosedur berpaten Pharma IQ, di mana pemilihan bahannya itu sudah diawasi dengan ketat, proses pengolahannya juga demikian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemirsa, suplementasi ini harus memiliki sertifikasi BSCG. Kenapa demikian? Karena ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang kemudian memberikan jaminan atau kepastian kepada kita bahwa bahannya adalah bahan dasar alami, bebas dari bahan kimia obat, bebas dari doping. Jadi aman dikonsumsi bagi tubuh. Nah pemirsa, karena dunia ini nggak seharusnya terlihat setengah jelas, maka daripada itu ayo kita tangkal radikal bebas yang merupakan penyebab penyakit dan gangguan mata, penyebab penyakit kronis dengan mengkonsumsi suplementasi yang berdasarkan studi AREDS2 dan juga studi Tozal. Pemirsa, kabar baik untuk Anda semua. Jadi semua yang dijelaskan oleh Mas Yohanes dan juga Barita bisa Anda dapatkan dalam suplemen Evolife OS2. Ini dia pemirsa. Jadi awalnya suplemen ini dirancang khusus untuk para astronot untuk bertugas di luar angkasa. Nah kembali saya bertanya kepada Mas Yohanes, kenapa para astronot yang mungkin terlihat terlindungi dari semua pakaian dan juga peralatan yang begitu canggih dan mahal juga membutuhkan suplemen mata ini? Jadi pada saat astronot ini bertugas di luar angkasa, ini akan bekerja di suatu kondisi yang tidak terlindungi oleh lapisan ozon. Selain itu, karena pengaruh dari gravitasi yang tidak ada, maka paparan radikal bebas itu kan tinggi. Nah, radikal bebas juga dapat menyerang mata. Sedangkan mata adalah organ yang paling sensitif yang bisa rusak akibat radikal bebas. Kemudian ketika astronot itu pulang ke bumi, ini mengalami gangguan mata yang sebelumnya tidak terjadi.
Oleh karena itu, Badan Penerbangan Antariksa dan para ahli ini memformulasikan suplementasi mata yang dikhususkan untuk astronot pada awalnya. Nah, dengan menggabungkan antara komposisi dari uji Arestu dan Tozal, sehingga dengan mengkonsumsi suplementasi mata tersebut, maka mata astronot dapat terlindungi mulai di bagian depan, tengah hingga belakang. Ini logis ya penjelasannya. Karena para astronot bertugas di kondisi yang sangat ekstrim. Tapi Mbak Rita, kita di bumi, kita pakai kacamata hitam. Kita mungkin tinggal di dalam rumah. Kita melindungi mata kita dari semua paparan radikal bebas. Apakah ini cukup? Dan kenapa kita juga yang bukan astronot membutuhkan suplemen mata ini? Sebenarnya kondisi kita di bumi saat ini itu bisa dikatakan tidak berbeda jauh dengan astronot. Karena lapisan ozon di bumi juga sudah menipis kan. Bahkan bisa jadi kondisi-kondisi tertentu paparan radikal bebas ke kita di bumi ini jauh lebih tinggi dibandingkan astronot. Kok bisa? Karena kita terpapar digital, terpapar handphone, sinar biru itu sangat lama loh ya. Nah, ini merupakan paparan radikal bebas yang tinggi. Belum lagi di bumi juga sudah terekspos dengan banyaknya radikal bebas dari udara, dari kondisi-kondisi sekitar, polusi dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, kita juga harus membutuhkan perlindungan untuk mata. Nah, untuk mata kita dapatkan perlindungannya dari suplementasi mata yang mengandung antioksidan yang sudah melalui uji klinis. Nah, jadi pemirsa, ayo kita konsumsi suplementasi antioksidan untuk kesehatan tubuh kita dan juga untuk kesehatan mata dan tentunya untuk mencegah penyakit kronis dan menghindari dari resiko kebutaan. Mas Yohanes, kira-kira kelas masyarakat apa, golongan apa, umur berapa, atau siapa saja yang mungkin paling membutuhkan suplemen mata ini? Pada dasarnya semua usia itu membutuhkan suplementasi mata. Orang yang sering terpapar gadget, orang yang punya masalah mata seperti katarak, mata minus, mata plus, floaters, silinder, mata kering, glaukoma, kemudian orang yang sering kurang tidur, orang yang tingkat stresnya tinggi, ini membutuhkan asupan nutrisi yang bisa mendukung kesehatan mata, yaitu dengan konsumsi suplementasi yang formulasinya ini sesuai dengan uji Arestu dan Tozal, sehingga dapat menghindari progresivitas dari kerusakan mata dan menghindari kebutaan. Dunia tidak seharusnya terlihat setengah jelas. Oleh karena itu, penting untuk rutin mengkonsumsi suplemen Everlife OS2 untuk membantu atasi masalah kesehatan mata. Suplemen Everlife OS2 diproduksi dengan teknologi berpaten, hasil penelitian, serta kolaborasi dari Badan Antariksa dan para ahli. Suplemen Everlife OS2 merupakan suplemen kesehatan mata dengan formulasi yang terbaik berdasarkan studi dari Arestu dan Tozal yang dapat melindungi organ mata kita bagian luar, tengah, sampai ke bagian dalam. Suplemen Everlife OS2 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda bersama keluarga lebih meningkat setiap harinya. Pemirsa, lakukan pemesanan suplemen Everlife OS2 hanya di GoGoMall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom GoGoMall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera konsumsi suplemen Everlife OS2 untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda serta membantu mencegah resiko komplikasi. Perlindungan yang menyeluruh, tingkatkan kesehatan organ mata Anda dengan suplemen Everlife OS2. Take action sekarang juga. 4, 3, 2, 1. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy! Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Go Healthy masih membahas mengenai kelelahan digital. Tanpa kita sadari, gadget kita butuhkan dalam pekerjaan maupun hiburan setiap hari. Tapi tentunya ada dampaknya terhadap kesehatan kita. Tidak hanya mata pemirsa, tapi juga dampaknya mengubah cara kerja dari tubuh kita. Kita ambil contoh dari tidur kita. Barita, tanpa kita sadari ya, kita main handphone sepanjang hari, kebutuhan kerja dan juga hiburan. Tapi kita bawa sebelum tidur kita, tapi juga menjadi satu masalah karena jadi susah tidur. Kenapa bisa terjadi seperti begini? Ini pemirsa pahami ya bahwa tubuh manusia ini bekerja mengikuti irama sirkadian atau siklus alami tubuh yang mengikuti sinar matahari. Makanya kenapa ketika pagi hari ada sinar matahari tubuh kita menjadi lebih aktif. Tapi sebaliknya ketika malam hari tidak ada lagi cahaya matahari, tubuh kita itu mulai agak slow, agak lamban dan kemudian juga mulai terjadi kelelahan. Nah, ketika malam hari masih menggunakan gadget, gadget itu kan mengeluarkan cahaya biru. Nah, cahaya biru ini seringkali disalahartikan oleh tubuh. Jadi tubuh kita atau otak kita mengira bahwa ini masih siang. Akhirnya melatonin diproduksi menjadi lebih sedikit atau terganggu produksinya. Nah, tentunya kalau produksi melatonin terganggu akan berdampak pada kesulitan tidur. Tapi pemirsa perlu pahami ya bahwa sesungguhnya melatonin tidak hanya tentang terkait jam tidur, tapi dia juga punya peran besar dalam siklus energi kita. Fungsi mitokondria yang menghasilkan energi pun bisa terganggu. Maka nggak heran orang-orang yang terpapar sinar biru itu sering merasakan kelelahan. Dan kemudian juga bisa mengganggu proses regenerasi sel. Jadi kalau melatonin itu rendah, regenerasi sel tidak terjadi, maka tubuh kita akan mudah mengalami penuaan dini. Dan yang paling terpenting lagi nih, bahwa melatonin punya peran untuk memproduksi antioksidan alami. Jadi dia mengatur produksi itu. Bayangkan kalau seandainya nih sinar biru terus-menerus terpapar ke tubuh kita, ke otak, akhirnya antioksidan alami nggak bisa diproduksi. Pertanyaannya, siapa nanti akan bekerja menetralkan radikal bebas? Jadi siapa sangka ya, melatonin ini tidak hanya hormon tidur. Dia adalah hormon imunitas kita, sesuatu hormon yang diproduksi kalau siklus sirkadian kita benar. Nah, masalahnya Mas Yohanes, tadi dijelaskan mengenai sinar biru itu. Kalau kita terpapar di malam hari harusnya tidur, mungkin hormon kortisol kita juga akan meningkat, yang membuat kita aktif justru sebelum kita tidur. Tapi dampak berkepanjangannya bagaimana? Kalau dilakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Kalau misalkan kita bermain gadget ya, gadget ini kan menghasilkan sinar biru. Sinar biru adalah radikal bebas, tetapi lebih jauhnya lagi sinar biru ini akan mengganggu proses produksi hormon melatonin. Di mana ketika ini terganggu, maka akan menyebabkan gangguan tidur. Nah, orang dengan gangguan tidur ditambah lagi tidak mau olahraga, mageran, hanya bisa berbaring saja, ini akan menyebabkan kondisi stres oksidatif. Kondisi radikal bebas lebih banyak dibandingkan antioksidan di dalam tubuh. Selain itu terjadi peradangan secara sistemik menyeluruh dan bisa terjadi gangguan pada organ dan bisa berujung pada penyakit kronis. Bisa menyebabkan insomnia, hipertensi, diabetes, gangguan metabolik lain, komplikasi jantung, komplikasi stroke. Ya, karena pemirsa ingat, radikal bebas itu tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa terasa. Maka dibutuhkan antioksidan untuk menangkal radikal bebas tersebut. Nah, antioksidan ini kan kita penting juga dari makanan juga bisa. Tapi ternyata masyarakatnya tidak bisa memenuhi semuanya dari makanan alami. Nah, untuk mendukung semua ini sebenarnya apa saja jenis-jenis antioksidan yang paling kita perlukan untuk melindungi kita dari serangan radikal bebas? Seperti yang dijelaskan oleh Mas Yo tadi, tubuh kita mengalami stres oksidatif. Stres oksidatif itu artinya secara alami tubuh kita nggak bisa tangkal radikal bebas itu. Nah, oleh karena itu pemirsa, kita harus konsumsi antioksidan. Setidak-tidaknya kita membutuhkan 10 jenis antioksidan untuk bisa menangkal radikal bebas dan mencegah kita dari penyakit kronis. Yang pertama adalah astaxanthin. Ini rajanya antioksidan karena bekerja melindungi organ otak, jantung, dan organ
vital lainnya. Kemudian ada Pine Bar, ini menjaga kesehatan pembuluh darah dan pembuluh darah ke jantung. Kemudian juga bunga marigold, ini membantu mengendalikan tekanan darah kita dan juga membantu menjaga keseimbangan produksi purin dalam tubuh kita. Dan ada resveratrol, ada ALA, ada L-cysteine, ada inositol yang menjaga kestabilan metabolik. Nah, pemirsa, semua zat antioksidan ini bisa tercukupi dari hanya satu suplementasi saja. Perlu pemirsa tahu, suplemen ini diproduksi berbeda-beda. Sama seperti masakan. Bahan sama Anda masak di rumah dengan masak profesional di dapur hotel, itu pasti rasanya berbeda. Oleh karena itu ada syarat-syarat standarisasi yang berbeda kalau menggunakan atau menciptakan satu suplemen. Nah, kira-kira Mas Yohanes, apa yang perlu kita perhatikan supaya setidaknya aman dikonsumsi jangka panjang? Pemirsa, dalam memilih sebuah suplemen harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama adalah daya larutnya, biorelease, di mana ini adalah teknologi berpaten yang memastikan bahwa kandungan di dalam suplemen tersebut dapat larut secara maksimal, daya larutnya lebih dari 95%. Dengan demikian, kandungan nutrisi yang terdapat pada suplemen tersebut dapat diserap tubuh secara maksimal dan memberikan manfaat terhadap kesehatan tubuh kita. Yang kedua, standar pengawasan mutu tinggi atau Pharma IQ, di mana ini dilakukan oleh pihak ketiga memastikan semua proses, mulai dari proses pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga proses pengemasan, sehingga suplementasi yang dihasilkan itu aman, tidak ada kesalahan, dan bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian yang ketiga, sertifikat BSIG, di mana sertifikat ini diberikan oleh pihak ketiga yang memastikan kandungan di dalam suplemen ini bebas dari bahan kimia obat, berbahan dasar alami, kemudian tidak ada unsur doping sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dan yang keempat, kandungannya harus lengkap, mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Ini harus sesuai dengan dosis harian tubuh. Awalnya nih pemirsa, suplementasi antioksidan ini diciptakan untuk para astronot. Direkomendasi oleh Badan Penerbangan Antariksa dan para ahli dengan mengkonsumsi suplementasi yang mengandung 10 antioksidan, multivitamin, dan multimineral. Ini dapat menangkal radikal bebas dan dapat membantu mencegah terjadinya penyakit kronis. Jadi solusi yang dibicarakan hari ini oleh Mas Yohanes dan juga Barita bisa Anda dapatkan dalam suplemen Everlife AS10. Ini dia pemirsa. Jadi suplemen ini awalnya diciptakan, diformulasikan khusus untuk para astronot untuk bertugas di luar angkasa sana. Dihadirkan oleh Gogomol, didatangkan di Indonesia supaya Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Kembali mengenai pertanyaan astronot. Mungkin orang bertanya kenapa astronot yang bertugas dengan begitu banyaknya perlengkapan yang canggih dan juga mahal juga memerlukan suplemen antioksidan ini. Karena astronot bertugas di luar angkasa itu nggak dilindungi oleh lapisan ozon. Jadi serangan radikal bebas itu akan sangat tinggi di sekitar astronot tersebut. Apalagi dia berada pada situasi mikrogravitasi yang membuat tubuhnya akan merespon negatif hal-hal tersebut. Kalau seandainya tidak dilindungi, maka pasca bertugas astronot ini akan mengalami penuaan dini, juga penyakit kronis. Maka karena itulah kenapa astronot ini dibekali suplementasi yang mengandung antioksidan agar kesehatan mereka itu selama bertugas di luar angkasa itu tetap sehat dan setelahnya juga tetap sehat. Tapi apakah ada alasan lain kita yang bukan astronot juga membutuhkan suplemen antioksidan ini? Kondisi kita di bumi ini sama seperti di luar angkasa, di mana kondisi sekarang ini kan lapisan ozon sudah menipis. Ditambah lagi dengan paparan radikal bebas yang bermacam-macam, mulai dari penggunaan gadget yang terlalu lama, kemudian paparan dari mikroplastik, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok ya. Belum lagi dengan penyakit kronis yang di Indonesia ini semakin lama semakin bertambah, hipertensi, kemudian diabetes, kolesterol, stroke ataupun serangan jantung, ini memicu terjadinya produksi radikal bebas. Karena radikal bebas itu harus ditangkal, maka membutuhkan suplementasi antioksidan sehingga dampak radikal bebas dapat dicegah
Dan penyakit kronis juga tidak terjadi nih bagi yang belum terkena penyakit kronis. Siapa saja yang sebenarnya paling tepat untuk mengkonsumsi suplemen antioksidan ini? Apakah hanya orang dengan screen time yang begitu tinggi? Atau justru pada kelas masyarakat atau mungkin yang sudah mengalami penyakit kronis? Semua usia membutuhkan apapun itu profesinya. Jadi jangan sampai terjadi penuaan dini. Kalaupun pemirsa memang sudah berusia tua, organ-organ tubuhnya jangan sampai mengalami kerusakan. Jangan sampai menjadi berujung penyakit kronis. Maka dari itu pemirsa, kita lengkapi kebutuhan asupan gizi tubuh kita dengan 10 jenis antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap. Radikal bebas tidak terlihat, tapi dampaknya sangat bisa terasa. Dan dunia tidak seharusnya terlihat setengah jelas. Maka daripada itu, kita tangkal radikal bebas si penyebab penyakit kronis ini dengan mengkonsumsi suplementasi yang mengandung 10 antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap. Dan juga konsumsi suplementasi untuk meningkatkan kesehatan mata yang kandungannya berdasarkan studi Arestu dan Tozal. Mulai dari sekarang juga. Jadi pemirsa, radikal bebas tidak terlihat, tapi dampaknya bisa terasa. Dan dunia tidak seharusnya terlihat setengah jelas. Pemirsa menyaksikan kami hari ini, jangan menunda lagi untuk segera take action. Rutin konsumsi suplemen Evolife AS10 membantu menjaga kesehatan tubuh kita dan juga konsumsi suplemen Evolife OS2 bermanfaat untuk kesehatan mata Anda. Produk suplemen ini berteknologi tinggi, hasil penelitian dari Badan Antariksa dan para ahli. Suplemen Evolife AS10 mengandung 10 antioksidan terbaik, lengkap dengan vitamin dan mineral, bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, menangkal radikal bebas, serta memperlambat penuaan dini. Sementara itu, suplemen Evolife OS2 merupakan suplemen kesehatan mata dengan formulasi yang terbaik, berdasarkan studi dari Arestu dan Tozal yang dapat melindungi organ mata Anda, bagian luar, tengah, sampai ke bagian dalam. Suplemen Evolife AS10 dan OS2 dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari usia 12 tahun hingga lansia, sehingga kesehatan Anda bersama keluarga meningkat setiap harinya. Pemesanan suplemen Evolife AS10 dan OS2 hanya di Gogomall melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Atau Anda juga bisa mendapatkannya secara langsung dengan mengunjungi kafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, segera konsumsi suplemen Evolife AS10 dan OS2 untuk membantu menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan mata Anda, serta membantu mencegah resiko komplikasi. Perlindungan yang menyeluruh, tingkatkan kesehatan tubuh dan juga organ mata Anda dengan suplemen antioksidan. Take action sekarang juga. Di antariksa, para astronot menghadapi ancaman paparan radiasi kosmik ekstrim yang dapat merusak organ mata. Untuk melindungi penglihatan astronot, para ilmuwan mengembangkan formulasi nutrisi berteknologi tinggi, bantu atasi masalah pada organ mata, dan meningkatkan ketajaman penglihatan. Kini hadir di Indonesia, suplemen Evolife OS2. Dibuat dengan teknologi berpaten biorilis, memastikan kandungan suplemen larut lebih dari 95% agar terserap maksimal oleh tubuh. Melewati lebih dari 50 kali uji kualitas di bawah pengawasan ketat program Pharma IQ. Berbahan dasar alami dan premium, bermanfaat melindungi kesehatan organ mata secara menyeluruh, mencegah dan meringankan gangguan penglihatan, mengatasi mata lelah dan mata kering, memperlambat penuaan organ mata, menurunkan risiko kebutaan dan komplikasi mata akibat penyakit kronis. Konsumsi suplemen Evolife OS2 dapatkan sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.